Satu, ini nggak usah urut nggak apa-apa. Bahasa kasih ada 5. Satu bahasa atau satu bahasa kasih pertama apa? Pujian atau kata-kata pendukung. 2, waktu atau 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah. Cek dulu bahasa kasih utama pasangan hidup masing-masing. Kalau sendiri sudah kan? 5, biasanya gimana nih? Yang bisa langsung dapat berarti memperhatikan suaminya selama ini. Kalau yang bingung apa ya? Apa ya? Aduh ya Allah Bu, kemana aja? Adakah pasangan hidup ibu yang bahasa kasihnya pelayanan? Ada, yang utama ya. Adakah yang bahasa kasih utamanya pujian? Ada juga. Ya, adakah bahasa kasih yang utama adalah sentuhan fisik? Adakah bahasa kasih yang utama suami ibu adalah dapat hadiah? Atau ibu belum pernah coba? Baik, sudah dapat ya? Yang pertama sudah dapat. Nah sekarang, kalau kita sudah dapat itu bahasa kasih, itu kunci menuju pernikahan yang langgeng tapi penuh kasih sayang dan cinta. Setelah kita paham, oh laki-laki otaknya begini. Setelah kita paham, oh watak dia begini. Setelah kita paham bahwa kekuatannya dia begini, kelemahan dia begini. Kita sekarang mengutarakan cinta kita dengan bahasa kasih sesuai ya baterai dari diri kita dan pasangan hidup kita. Ya, udah dapat? Kalau udah dapat satu tuh keren tuh. Nah, untuk memperlanggeng atau mempertahankan cinta ini, maka cari bahasa kasih yang keduanya. Apa? Jadi setiap diri bahasa kasih yang utama ada dan kedua. Saya bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik, bahasa kasih yang keduanya waktu. Ya. Buat saya waktu berharga banget. Kayak gini nih buat saya berharga banget. Waktu yang sangat mengesankan, senang banget. Ya. Suami saya bahasa kasih utamanya pelayanan, bahasa kasih keduanya pujian. Gak ada yang sama kan? Gak ada yang sama. Inilah yang bertahun-tahun kita menyatakan bahasa kasih kita dengan bahasa kita. Saya dikit-dikit peluk suami, padahal dia sering begini bang. Saya pertama kali dia begini langsung stres. Untung istighfar, astagfirullahaladzim. Kadang itu yang bikin saya jadi mundur gitu kan. Nah itu ya. Terus saya selalu menuntut dia waktu bersama-sama. Padahal bahasa kasih dia yang utama bukan waktu. Jadi saya mencoba untuk menyatakan cinta saya, kasih sayang saya lewat bahasa kasih saya. Itu dia nggak ngerti. Sama seperti saya orang Arab, dia orang Cina. Saya bilang saya cinta sama dia nggak ngerti. Dia cuma lihat kita ngomong ngomong, bawel banget sih. Gitu, ya. Bisa paham tentang bahasa kasih. Coba cek bahasa kasih suami kita. Suami kita lagi, suami ibu. Suami Anda masing-masing. Dan mulai nanti utarakan bahasa kasih kita yang dia punya. Suami saya pelayanan. Setelah saya mengucapkan bahasa kasih saya sesuai bahasa kasih utamanya, itu luar biasa. Saya nggak mengutarakan dengan bahasa kasih utamanya dia aja anak 5, apalagi setelah memberikan bahasa kasih utama. Itu jadinya luar biasa baik banget dan terasa tidak ada hampa. Makanya banyak kasus begini. Kayak saya gini ya. Istrinya bahasa kasihnya adalah waktu ya dan hadiah. Oke. Suaminya bahasa kasihnya adalah pujian dan pelayanan. Istrinya karena bahasa kasih dia adalah hadiah, senang menerima hadiah. Dia selalu setiap hari beliin suaminya barang-barang. Dibelikanlah baju hem selalu. Dan diminta besoknya pakai baju itu. Oke?
Ya, suaminya pakai. Waktu dipakai istrinya pokoknya seneng aja, sip dipakai. Tanpa ada kata-kata pujian. Padahal bahasa kasih utama suaminya adalah pujian. Sampai di kantor, ini bapak punya sekretaris baru lulusan ASMI. Selamat pagi, pagi. Ih bapak, ganteng banget. Ini aja udah salah nih. Pekerja wanita di kantor ngomongnya nggak boleh kayak bininya di rumah. Itu nggak intelek, tapi karena bahasa kasihnya bosnya ini adalah pujian. Kena nggak? Keisi nggak? Kecas nggak? Terus selalu dilayanin. Bapak mau apa? Kopi? Mau apa lagi pak? Kecas lagi nggak? Masya Allah. Ini yang harus tambahkan lagi ya Bu. Cek bahasa kasih suami masing-masing. Sampaikan cinta kita lewat bahasa kasih dia, bukan kita. Tadi keren banget sebetulnya seorang istri kalau dia sudah belajar. Bahasa kasihnya kan hadiah. Pas dia beliin, kan suaminya tuh pujian dan pelayanan. Harusnya ya. Jadi istri ini lucu, waktu dia kasih hadiah ya, itu cuman ditaruh saja gitu. Buat kamu. Itu belum melayani. Harusnya buka plastiknya dan gini. Iya. Pakai deh. Ingat bahasa kasih dia ada pujian ya. Keren banget. Alhamdulillah. Itu maka si suami yang punya bahasa kasih pujian dan pelayanan terpenuhi nggak? Terpenuhi. Istri ini konseling sama saya, Bu Aisyah. Saya selalu beliin dia baju bagus, saya selalu beliin dia barang-barang bagus. Tapi kok kayaknya dia ya tidak biasa aja. Cara ngasihnya gimana Bu? Ya udah saya kasih aja nih. Ibu puji, ya ngapain puji? Dikasih aja syukur, lah. Nih ibu gimana sih? Nah, berarti ibu itu hanya memberikan cintanya lewat bahasa kasih dia. Paham gak Bu maksud saya? Kenapa kita harus cek dulu bahasa kasih suami? Kok kita sih Bu Aisyah? Iya, karena yang taklim ibu. Nah kalau yang taklim suami yang saya suruh Bu. Cuman yang taklim ibu. Dan ibu juga dalam, kalau dia ibu ya, saya kasih waktu ya, juga kasih waktu 2 bulan. Ibu nyatakan cinta ibu lewat bahasa kasih utama dan kedua suami. Jangan minta dulu yang kita, jangan usah. Bisa Bu? Insya Allah ya. Setelah 2 bulan baru, ya boleh nggak? Aku juga mau dong setiap hari. Mau apaan? Di charge. Apa sih maksud kamu? Bahasa kasih. Apa? Ya itu ada teknik bahasa kasih yang ada di tubuh kita itu. Rupanya ada 5. Ayah kan ini. Saya bilang gitu loh. Jadi suami saya itu setiap hari gimana caranya walaupun dia berat, tetap dia peluk saya. Karena bukan bahasa kasih utama dia. Saya bahasa kasih utamanya pertemuan fisik tuh. Tapi karena saya yang duluan taklim, maka saya kadang-kadang tarik aja tangannya. Ya peluk. Ya. Terus dia gini doang. Kesel banget kan? Tapi buat saya digituin aja sudah ngecharge. Walaupun 3/4. Melempul. Habis gitu banget sih ya. Di awal-awal. Tapi lama-lama dia juga mulai paham. Oh bahasa kasih istri saya sentuhan fisik. Sebentar aja, tapi setiap hari. Sama, dia juga pujian. Sebentar aja, tapi setiap hari dipuji. Tapi pujian kalau suami saya bukan pujian gayanya apa gagah atau enggak, bukan. Pujian tentang apa pekerjaannya. Ya. Hebat banget Mas. Ya. Tambah sekarang ininya ya, income-nya ya. Ya alhamdulillah. Walaupun mukanya begitu, alhamdulillah. Ketahuilah sebetulnya suami senang karena sesuai dengan bahasa kasihnya, tapi mukanya rata karena hormon testosteron. Kan dia laki banget. Nggak mungkin kita dapatin suami kita, Mas,
keren banget ya kamu kerjanya. Apa? Nggak mungkin. Mau suaminya begitu? Yes, begitu mau. Tetap ilmu tentang dia laki-laki harus kita dapat atau kita punya, ya. Iya. Yakinkan diri kita kalau kita melakukan kegiatan atau ya menyatakan cinta kita berdasarkan bahasa kasih utama dan kedua suami kita, itu dia senang dan charge baterainya penuh. Tanpa dia harus memuji kita. Kecuali suami yang bahasa kasihnya pujian, pasti itu muji. Bu Esa cara ngeceknya gimana sih? Ngecek aja coba. Siapa yang suaminya setiap hari muji? Berarti bahasa kasih dia pujian. Balikin, kita juga harus puji dia. Pujinya bukan sekedar ya bagus, keren, bukan. Sebut apa yang dilakukan, ya. Abi, aku terharu banget deh Abi. Iya gitu ya. Terharu banget deh Abi bikinin aku kopi tiap pagi. Ya. Jadi betul-betul tulus dan sebut apa yang ibu puji. Kan gitu. Ya. Sekarang siapa yang suaminya, ya itu tadi yang saya bilang, dikit-dikit meluk tanpa ibu suruh dari dulu, terutama kalau di jalan, ya meluk, dikit-dikit meluk. Ada kemarin 2 pekan lalu, sebelum Ramadan ya, saya ikut di satu seminar, suami istri depan itu suaminya meluk melulu, usap-usap kepalanya gitu, ya penceramahnya ngomong dia ketawa, dia gini-gini istrinya. Saya di belakang langsung mengidentifikasi bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ini kalau istrinya nggak ngerti bahaya ini. Istrinya lah itu. Oh ya, bayangkan. Terus waktu break saya ngobrol. Saya tanya sama istrinya, kalian berapa tahun sudah menikah? 17 tahun. Oh, Masya Allah. Suami kayak gini gitu ya. Suami mesra banget ya. Ya Allah, Bu Aisyah itu dari dulu. Itu namanya bahasa kasih sentuhan fisik. Cuman saya nggak mau kasih tahu. Kenapa? Nanti seminar. Saya cuman bilang bersyukur ya. Ibu suka nggak disentuh? Suka banget. Saya udah langsung tahu bahwa bahasa utamanya juga sentuhan fisik. Udah. Kalau dia misalnya dipeluk dan saya dari belakang saya lihat istrinya begini, oh pasti saya seminarin dia. Saya harus selamatkan keluarga ini. Tapi istrinya juga membalas, dia rambut suaminya digini-giniin. Bayangin nggak? Apa nggak iri kita di belakangnya? Ya Allah, langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kebetulan suami bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik. Saya langsung bilang bersyukurnya suami istri ini, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jarang sekali yang begini, yang bahasa kasih utamanya sama.